Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan praktikum gambar teknik bersama saya Lutfi Syafirullah. Baik, jika kemarin kita sudah menggambar beberapa objek dengan perintah dasar yaitu garis atau line, maka pada hari ini kita pun akan melanjutkan perintah line. Namun pada kesempatan di project 3 ini kita akan berkenalan dengan perintah yaitu perintah extend dan perintah chamfer ya. Jadi AutoCAD memberikan kemudahan ketika kita ingin memanjangkan sebuah objek, dalam hal ini garis ya, ataupun ketika kita ingin membentuk bidang miring dari pertemuan dua buah garis ya. Jadi extend ini untuk memanjangkan sebuah garis, sedangkan chamfer ini digunakan untuk membuat garis miring dari pertemuan antara dua buah garis. Nah, mari kita lihat aplikasi perintah extend pada project nomor 3 ini ya. Silakan kita buka AutoCAD-nya. AutoCAD-nya kita buka terlebih dahulu. Seperti biasa, kita pilih file, new, kemudian pilih template untuk gambar 2 dimensi ya. Nah, silakan teman-teman semuanya setting apakah akan mengaktifkan grid atau tidak. Sementara saya lebih suka gridnya kita nonaktifkan ya. Nah, untuk menggambar objek ini tentu caranya berbeda-beda seperti biasa ya, dan itu tidak masalah. Yang penting ukuran yang dihasilkan itu presisi, karena kemudahan AutoCAD itu memberikan sebuah gambar yang tingkat presisinya begitu tinggi ya. Nah, untuk membangun gambar ini di sini ada dua buah gambar jajaran genjang ya. Yang pertama gambar ABCD di mana ukurannya sudah diketahui ya. Ukuran garis AB ini 6 cm, sedangkan tinggi garis AD ketika diukur dengan cara garis lurus secara vertikal ukurannya 5 ya. Nah, kemudian kita diminta letakkanlah jajaran genjang yang kedua yaitu EFGH dengan alat bantu berupa garis ukur yang diperoleh dari jajaran genjang yang pertama. Baik, kita mulai saja. Yang pasti ukurannya semuanya presisi, bahwa gambar EFGH ini ukurannya sama presisinya dengan gambar ABCD ya. Kita mulai saja. Nah, langkah yang pertama kita akan membuat garis yaitu garis AB ya. Nah, seperti biasa supaya presisi maka kita aktifkan mode ortonya dengan menekan F8 ya. Lalu masukkan ukurannya 6. Nah, di sini kita sudah memiliki gambar AB, garis AB ukuran 6. Kita tuliskan dulu. Seperti biasa gunakan perintah teks ya. Single line. Kita
beri nama huruf A, titik A, lalu kita atur skalanya. Misalkan saya gunakan 0,5, lalu kita pindah titik tersebut, tempatkan di tempat yang kita inginkan, ya. Nah, titik A. Ya, memang AutoCAD ini seperti kita ketahui sangat tinggi, membutuhkan memori yang juga tidak sedikit. Jadi kadang-kadang di tengah jalan nge-lag gitu ya, ngehang gitu ya, ngehang. Tapi jangan khawatir, kita tunggu saja dengan sabar. Nah, di sini titik A. Nah, lalu buat titik B, kita copy saja. Ya, di sini titik B, ya. Kita beri nama. Nah, titik AB ini jaraknya 6 cm. Nah, kemudian di sini, ya, kita diminta untuk membuat bidang miring, yaitu titik C. Nah, titik C ini diketahui diambil dari garis bantu yang diperoleh dari titik B dengan garis ke kanan sejauh 3 cm, lalu kita ambil garis lurus. Nah, tentu kalau ini ukurannya presisi, ujung titik yang dihasilkan jika bertemu dengan titik C, tentu ukurannya sama dengan ukuran A bertemu dengan titik D yang diukur secara tegak lurus atau vertikal, ya. Berarti langkah selanjutnya kita buat titik garis bantu, ke kanan dengan jarak 3. Ya, memang sering hang, nggak apa-apa. 3, enter. Lalu tarik ke atas dengan jarak 5, enter. Lalu endpointnya hubungkan dengan endpoint titik D, B. Nah, kemudian garis yang tidak terpakai silakan kita hapus. Nah, oleh karena itu kita sudah bertemu dengan titik C. Nah, tinggal membuat titik D. C menuju D ukurannya pasti presisi, yaitu 6, ya. Sama. Kita buat garis line dari titik baru ini, titik C, sejauh 6. Kemudian hubungkan endpointnya dengan titik A. Escape. Nah, bila sudah, kita tinggal beri nama titik tersebut, ya. Saya gunakan perintah copy supaya lebih cepat. Ambil objeknya, lalu tarik, ya. Nah, di sini, oke. Kalau sudah, kita ubah namanya. Ini titik C dan ini titik D. Oke, sekarang selanjutnya kita akan membuat sebuah objek yang sama, objek baru, yaitu jajaran genjang yang kedua dengan ukuran yang presisi, sama dengan jajaran genjang ABCD. Nah, di sini kita memiliki informasi sebagai bahan mengambil keputusan. Ternyata objek yang kedua itu dimulai dari titik ini. Nah, titik ini ternyata garis ini itu diperoleh dari atau berjarak 1 cm dari garis AB. Nah, sehingga yang diperlukan adalah
membuat garis bantu ini jaraknya 1 cm, lalu titik akhirnya ini sebagai dasar kita untuk membuat titik F. Ya. Kita coba. Ya. Kita akan gunakan kemarin untuk menduplikat sebuah objek dengan jarak yang kita inginkan, yaitu dengan menggunakan perintah offset. Offset, masukkan jaraknya 1, enter, lalu ambil objek yang akan kita duplikat. Nah, yang diharapkan ini kan menemukan titik di sini, ya. Pertemuan garis bantu ini bertemu di titik ini, nanti hasilnya kita jadikan dasar untuk membuat garis 1 cm. Nah, masalahnya di sini ini tidak bertemu. Nah, sehingga kita perlu memanjangkan garis. Nah, itulah fungsi dari perintah extend. Ya. Jadi extend itu ingin memanjangkan sebuah garis supaya bertemu dengan garis di depannya. Jadi syarat perintah extend, pastikan bahwa garis tersebut akan bertemu dengan garis lain di depannya supaya bisa dipanjangkan. Nah, kalau di depannya ternyata tidak ada garis bantu, maka perintah extend tidak bisa dijalankan. Ya. Nah, perintah extend dijalankan dengan cara bagaimana? Silakan ketik dari keyboard perintah extend. Enter. Ya. Nah, di sini tentukan objek. Ya. Artinya apa? Tentukan garis bantu atau objek di depan garis bantu yang akan kita tuju. Berarti garisnya ini. Enter. Lalu tekan enter, lalu pilih objek yang akan kita panjangkan garisnya. Ya, klik saja. Oke, kalau masih bingung saya ulangi kembali. Perhatikan langkah yang pertama, ketikkan perintah extend, enter, lalu cari garis di depan garis yang akan kita perpanjang. Ya, artinya garis itu akan bertemu dengan garis mana, diklik saja, lalu enter, lalu pilih objek yang akan kita panjangkan, klik. Nah, di sini kita sudah memiliki garis bantu sehingga bertemu dengan titik yang akan kita buat garis selanjutnya. Nah, selanjutnya kita gunakan perintah lain, ambil pertemuan ini, kita klik, ya, kemudian jaraknya 1, oke, 1, lalu oke, skip. Nah, titik inilah yang akan nanti dijadikan sebagai dasar untuk membuat garis atau bangun selanjutnya. Nah, untuk garis yang tidak terpakai kita hapus saja. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat garis EF. EF panjangnya sama dengan AB yaitu 6. Nah, di sini kita sudah memiliki garis bantu sejauh 1 cm. Kalau yang dibutuhkan 6 cm, berarti kita tambahkan garis sejauh 5 cm. Ya. Sejauh 5 cm supaya presisi, oke. 5 cm, enter. Nah, maka garis ini, garis EF ini pasti ukurannya sama dengan AB.
ya. Nah, bagaimana membuat titik G? Tentu caranya sama ketika kita membentuk titik C. Ya, kita perlu garis bantu sejauh 3 cm, lalu kita hubungkan dengan atau arahkan ke titik C. Ya. Perintah lain, ambil endpoint-nya, tarik 3 cm, naik ke atas 5 cm, enter, lalu temukan dengan endpoint garis bantu 1 cm, enter, lalu garis yang tidak terpakai kita hapus, dan sisanya kita tambahkan garis yang dibutuhkan. Berarti ini jaraknya 6 cm, enter, temukan dengan endpoint, lalu tekan escape sehingga terbentuklah bangunan yang sama. Nah, langkah terakhir apa? Tinggal memberikan nama titik. Seperti biasa, kita gunakan perintah copy untuk mempersingkat. Ya, kita ambil, arahkan, oke. F8 jangan lupa. Nah, di sini, oke. Lalu kita ubah F, kemudian G, dan titik H. Maaf, EF, G, H. Oke, gambar sudah terbentuk. Nah, selanjutnya kita pastikan bahwa ukurannya presisi, ya, sehingga kita keluarkan garis ukurnya, ya. Nah, di sini cari yang linier karena kita akan mengukur garis lurus. Oke, 6 cm. Lalu kita cek titik B ini jarak terhadap titik C. Nah, 3 cm. Oke. Lalu kita ukur titik ini. Oh, ini 1 cm. Oke. Dan kita pastikan untuk tinggi titik B terhadap titik garis ini. Kalau diambil ke samping, ternyata presisi 1 cm. Lalu ukuran bidang miring ini ketika kita ukur secara tegak lurus 5, ya. Tentu kalau ukuran lurus dengan miring pastinya berbeda. Bisa kita cek, ya. Bila diukur presisi secara miring, nah, ukurannya ternyata lebih besar, nah, yaitu selisih 0,8, ya. Nah, tentu teman-teman semua sudah paham bagaimana mengeluarkan garis ukur beserta nilainya. Kita gunakan perintah dimension, ya. Perintah dimension, ya. Anda sebentar, ya. Di sini Anda keluarkan dimension stylenya, lalu Anda silahkan modifikasi, modify. Nah, di sini ada pilihan untuk mengeluarkan angka di belakang koma, lalu memberikan warna garis, termasuk juga jika ingin memberikan nilai ukuran supaya berbeda dengan objeknya, ya.
Oke, saya pikir untuk project yang ketiga ini tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan nanti kita akan bertemu kembali untuk pembahasan project yang keempat. Terima kasih. Saya Lutfi Syafrullah. Sampai bertemu pada project selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.